Selamat malam para kaum pelanggan setia Bude Yanti yang hobinya rebahan sambil kayang. Seperti biasanya saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan Huo Li. Sementara itu Huo Li pada saat ini bertanya-tanya, bagaimana Xiaoyan mengetahui namanya? Dan jangan-jangan dirinya juga mengetahui seluk-beluk selangkangannya. Lalu dirinya pun bertanya kepada Xiaoyan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui hal itu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menjawab dengan terus terang dan berkata bahwa dirinya mendengar obrolan dari rekan Huo Li. Setelah itu Xiaoyan lanjut berbicara seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Xiaoyan berkata bahwa keluarga alkemis memiliki bakat untuk memurnikan obat yang disukai oleh surga, tetapi pada akhirnya karena hal ini juga keluarga Pil Demon telah menjadi sasaran kekuatan yang kuat, sangat sedikit dari mereka yang dapat menerobos Dodi hidup-hidup dan datang ke benua Dodi, sehingga banyak kekuatan yang kuat mencoba untuk memperbudak mereka tanpa martabat. Bukankah semua hal ini benar-benar sangat menyedihkan? Mendengar perkataan Xiaoyan ini Huo Li seketika bertanya dengan suara gemetar. Huo Li bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui hal ini. Melihat ekspresi Huo Li yang pada saat ini tidak sedingin seperti di awal, Xiaoyan merasa lega di hatinya. Xiaoyan pun menunduk sebelum akhirnya merenung sejenak dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa dirinya memiliki saudara laki-laki yang juga dari keluarga Pil Demon. Dirinya bernama Lang Tian dan sebelum dirinya bertemu dengan Xiaoyan, dirinya telah bersembunyi di kota air mata dan membuat toko obat kecil untuk mencari nafkah. Tiba-tiba Huo Li merasa bersemangat karena mendengar ada orang dari klannya yang sama yang tinggal bersama dengan Xiaoyan. Dirinya merasa bersemangat tetapi dirinya segera mengajukan pertanyaan dengan waspada. Huo Li bertanya, lalu mengapa orang itu mengikuti Xiaoyan? Huo Li juga merupakan anggota keluarga dari Pil Demon dan tidak sembarangan bagi mereka memberikan kesetiaannya kepada siapapun. Manfaat apakah yang telah Xiaoyan berikan kepada Lang Tian ini? Menanggapi pertanyaan ini Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada waktu itu tidak dapat memberinya banyak manfaat. Xiaoyan hanya mengatakan kepada Lang Tian bahwa dirinya bersedia memperbaiki semua resep Xiaoyan untuk Lang Tian. Hati Huo Li pun berdebar-debar untuk sementara waktu dan dirinya tampak sedikit terkejut. Dirinya tidak bisa menahan pandangan tingginya kepada Xiaoyan. Harus diakui bahwa resep Xiaoyan ini adalah sesuatu yang bahkan diimpikan oleh Master dan Tetua Agung Palace. Huo Li pun pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya mengakui resep dari Xiaoyan ini memang sangat menarik. Tetapi bagi Huo Li itu tidak akan cukup untuk membuatnya mengikuti Xiaoyan dengan sepenuh hati. Mendengar perkataan Huo Li ini mata Xiaoyan malah menunjukkan kekaguman yang kuat. Xiaoyan menyadari untuk menjadi seorang mata-mata tidak hanya harus cerdas dan taktis tetapi juga seimbang. Sebelumnya berniat untuk menguji kepribadian dari Huo Li. Tentu Xiaoyan sangat luas dengan Huo Li dan dirinya perlahan-lahan menahan senyumnya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius dan dirinya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata sejujurnya dirinya memberi Lang Tian sebuah janji. Xiaoyan berjanji untuk melakukan yang terbaik baik untuk membantu keluarga dari Pil Demon dan membalaskan dendam mereka. Mendengar hal ini Huo Li semakin bergetar hingga akhirnya dirinya segera bertanya kepada Xiaoyan. Huo Li berkata, apakah Xiaoyan berpikir Xiaoyan bisa melakukannya? Musuh terbesar dari klan Demon Pil adalah Pil Palace. Menanggapi hal itu ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat tegas. Xiaoyan lanjut menjelaskan meskipun tidak mungkin sekarang, mereka bisa membalaskan dendam namun itu akan mungkin terjadi di masa depan. Huo Li pun menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berbicara dengan senyum tipis. Huo Li berkata sejujurnya dirinya tidak akan pernah percaya tetapi melihat Xiaoyan yang bisa naik dari puncak bintang keempat menjadi Dodi bintang 6 tahap awal, meskipun dirinya tidak tahu bagaimana Xiaoyan menempuhnya, namun dirinya masih percaya bahwa Xiaoyan bisa melakukannya di masa depan. Huo Li pun melanjutkan pembicaraannya dengan senyum pahit dan menunjukkan ekspresi harapan di hadapan Xiaoyan.
Huo Li berkata bahwa dirinya juga tahu dengan Xiao Yan tidak membunuhnya, pasti Xiao Yan menginginkan sesuatu. Huo Li menyadari sepertinya Xiao Yan ingin menggunakan Huo Li sebagai mata-mata bagi Xiao Yan. Jika Xiao Yan benar-benar dapat membalas dendam atas klan Iblis Pil miliknya, maka Xiao Yan akan menjadi dermawan terbesar dari klan Iblis Pil dan juga menjadi dermawan terbesar bagi Huo Li. Tetapi bagaimana Xiao Yan bisa meyakinkan Huo Li bagaimana Xiao Yan akan membalas Iblis Pil mereka pada saat ini? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan lanjut menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak dapat membuktikan kepada Huo Li bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pil Palace di masa depan, tetapi pada saat ini Huo Li mungkin hanya bisa memilih untuk percaya kepada Xiao Yan. Huo Li pun tampak sedih dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya lanjut berkata, apakah dirinya pada saat ini memiliki pilihan? Suasana seketika berubah menjadi sedikit hening. Huo Li merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan perlahan-lahan lanjut berbicara. Huo Li akhirnya berkata bahwa dirinya bisa menjadi milik Xiao Yan, tetapi dirinya memiliki satu persyaratan. Jika Xiao Yan setuju maka dirinya akan menyerahkan kontrak darah kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak setuju maka Huo Li hanya bisa meminta maaf kepada Xiao Yan. Tentu Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata dengan tenang agar Huo Li memberitahu apa persyaratannya. Sejujurnya Xiao Yan sangat tertarik dengan syarat seperti apa yang akan diajukan oleh Huo Li. Akhirnya Huo Li pun menghela nafas dan berkata, jika persyaratannya adalah dirinya tidak dapat memberi Xiao Yan informasi yang tidak baik kepada Ketua Agung. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya karena kondisi dari persyaratan ini sangat melebihi harapan Xiao Yan. Xiao Yan cukup bingung hingga akhirnya Xiao Yan pun bertanya apa alasannya. Dalam pemikiran Xiao Yan, Huo Li seharusnya menjadi wanita milik Ketua Agung dari Pil Palace. Selain itu tentu saja hal ini karena adanya paksaan dari Tetua Agung Palace. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah permainan dan dirinya sepertinya dijadikan budak seks dari Tetua Agung Palace. Bukankah dengan begitu seharusnya Huo Li benar-benar membenci Ketua Agung Pil Palace? Namun Xiao Yan bertanya-tanya, mengapa Huo Li pada saat ini begitu memikirkan Ketua Agung? Sementara itu di sisi lain Huo Li pada saat ini tersenyum sedih dan berbicara. Huo Li berkata tentu saja Xiao Yan telah mengetahui bahwa Huo Li adalah seorang wanita dari Tetua Agung Pil Palace. Namun yang Xiao Yan tidak ketahui adalah Huo Li tidak membencinya. Justru sebaliknya Huo Li malah sangat berterima kasih kepada Tetua Agung Pil Palace. Mendengar hal itu Xiao Yan tentu saja sangat terkejut dengan perkataan Huo Li. Sementara itu Huo Li pada saat ini segera mengungkapkan perasaannya yang tidak tertahankan. Dirinya bercerita jika tidak ada Ketua Agung dirinya mungkin akan menderita lebih buruk daripada anggota klan lain karena kecantikannya. Oleh karena itu Tetua Agung benar-benar melindunginya dan dirinya tidak pernah memaksa Huo Li. Jadi Huo Li bersedia secara sukarela menjadi wanitanya meskipun dirinya tidak mencintainya. Namun Ketua Agung Pil Palace benar-benar sangat baik kepada Huo Li dan jika dirinya ingin mengkhianatinya, maka dirinya benar-benar tidak bisa melakukan hal itu. Mendengar hal ini Xiao Yan pun mengangguk setuju dan berpikir bahwa Huo Li adalah wanita yang penyayang dan jujur. Xiao Yan pun akhirnya tersenyum dan mengucapkan selamat karena Huo Li telah menjadi anggota Xiao Mansion. Xiao Yan berjanji bahwa Huo Li tidak akan pernah menyesali keputusan yang dirinya buat hari ini. Xiao Yan pun lanjut mengucapkan terima kasih kepada Huo Li karena dirinya mau bekerja sama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini jantung Huo Li seketika berdebar-debar. Air mata terima kasih mengalir di mata Huo Li. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menerima persyaratan yang dirinya ajukan. Pada akhirnya dirinya segera membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu dirinya menembakkan cahaya berdarah dari tengah alisnya ke arah Xiao Yan. Lalu ada senyum puas di wajah Xiao Yan setelah mereka melakukan sistem kontrak darah ini. Xiao Yan akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ketika Huo Li kembali, maka Huo Li harus sering pergi ke rumah lelang ketika dirinya tidak memiliki kegiatan.
Dengan rutinitas dan keseringan ini maka semua orang di Pil Palace akan berpikir Huo Li sangat suka mengunjungi rumah lelang. Pada saat itu jika Huo Li memiliki informasi maka dirinya dapat memberikannya kepada Zenni yang berada di rumah lelang. Selain itu Xiao Yan juga akan meminta Zenni memberi Huo Li hadiah yang masuk akal. Sebuah cahaya segera melintas di mata Huo Li setelah mendengar kata hadiah. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan membahas mengenai hadiah padahal dirinya masih belum menjalankan tugasnya. Dirinya pun dengan penuh rasa malu segera bertanya, hadiah seperti apa yang perlu diberikan kepada Huo Li yang memang belum bertugas? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ini bukanlah sesuatu yang berharga. Ketika saatnya tiba maka Xiao Yan akan memberikan sebuah hadiah berupa pil permajaan. Huo Li seketika menjadi sangat bersemangat setelah mendengar kata pil permajaan. Dengan penuh rasa tidak percaya Huo Li segera bertanya, apakah Xiao Yan baru saja mengatakan itu adalah pil permajaan? Apakah dirinya benar-benar tidak salah mendengar ucapan Xiao Yan? Reaksi Huo Li ini sama seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir bahwa tidak akan ada wanita yang bisa menolak pesona dari pil permajaan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk dan lanjut berkata bahwa Huo Li tidak salah dengar. Huo Li pun memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh rasa ketidakpercayaan. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya seharusnya sudah menebak bahwa Xiao Yan lah yang membuat pil permajaan. Namun setelah berbicara pada titik ini dirinya tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan kanan dan terkejut. Huo Li menyadari bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis. Mau tidak mau Huo Li segera bertanya tingkat alkemis Xiao Yan pada saat ini berada di tingkat berapa. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum malu-malu tetapi Xiao Yan segera berkata dengan penuh kebanggaan. Xiao Yan berkata mungkin lain kali ketika mereka bertemu Xiao Yan akan menjadi seorang alkemis peringkat ke-7. Pada saat ini Xiao Yan bukannya ingin pamer di depan Huo Li. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini hanya ingin memberi kepercayaan kepada Huo Li. Sementara itu Huo Li menutup mulutnya dengan tangannya dan menatap ke arah Xiao Yan. Dirinya tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan keterkejutannya. Karena dari peringkat ke-6 hingga peringkat ke-7 banyak sekali alkemis yang menghabiskan seluruh hidupnya tetapi mereka tidak pernah naik. Hal itu bukan karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan obat. Tentu saja hal itu dikarenakan tidak ada dari mereka yang bisa menerobos tanpa kekuatan spiritual di tahap menengah keadaan pikiran, sehingga benar-benar sangat sulit untuk mencapai kekuatan spiritual di tahap seperti itu. Namun Xiao Yan ini benar-benar mengatakan bahwa dirinya akan menerobos ke jenis peringkat ke-7, meskipun pertanyaan tersebut terdengar seperti lelucon di telinga Huo Li. Namun dirinya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Huo Li pun segera bertanya, apakah Xiao Yan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual di tahap tengah keadaan di? Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini Huo Li hanya bisa tersenyum kecut. Setelah cukup lama di tempat keterkejutan pada akhirnya Huo Li segera pulih. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Huo Li dan bertanya, jadi pernahkah Huo Li berpikir tentang apa yang harus dirinya katakan ketika dirinya kembali ke Pil Palace? Setelah memikirkannya Huo Li pun memiliki rencana yang matang. Dirinya berkata bahwa dirinya akan melaporkan situasi dasar dengan jujur. Dirinya akan melaporkan bahwa dirinya bertemu dengan Xiao Yan yang terluka di lubang cacing di sini dan dirinya melarikan diri secara kebetulan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa ada jejak pertempuran sebagai bukti dan mereka tidak akan mempercayai hal tersebut. Sebaiknya Huo Li pada saat ini kembali dengan kondisi terluka. Dengan begitu maka Pil Palace akan mempercayai apa yang dikatakan oleh Huo Li. Huo Li pun tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mendengar pernyataan dari Xiao Yan ini. Dirinya pun lanjut berkata bahwa itu benar-benar wajar dan dirinya meminta Xiao Yan untuk jangan memukul Huo Li terlalu keras. Huo Li pun menatap ke arah Xiao Yan untuk beberapa saat dan tampak menghargai Xiao Yan. Dengan penuh syukur dirinya berkata bahwa dirinya semakin percaya bahwa Xiao Yan ini akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam dari klan alkemisnya.
Setelah itu Huo Li pun berbalik dan pergi sementara Xiao Yan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu Xiao Yan segera memukul punggung Huo Li dan seteguk darah meninggalkan noda darah di tanah. Setelah itu sosok Huo Li pun seketika secara bertahap menghilang di kejauhan. Kemudian singkat cerita setelah pertempuran ini Xiao Yan pun segera kembali ke kota Juxi. Lalu Xiao Yan dan Long Yi mendarat di luar gerbang sebelum akhirnya mereka segera menuju ke arah aula. Menyadari kedatangan Xiao Yan ini semua orang pun seketika berkumpul di aula. Xiao Yan dan Long Yi menceritakan apa yang mereka alami selama perjalanan. Setelah mendengar proses Xiao Yan menyerang dan membunuh semua orang yang menargetkan dirinya, tentu saja membuat King Haoran pun tertawa kagum dan mereka benar-benar tercengang. Xiao Yao bahkan pada saat ini benar-benar berdebar-debar di dadanya, karena 2 orang puncak bintang 6 Dodi ditambah 5 orang tahap menengah bintang 6 Dodi, dan orang-orang dari Pil Palace ini benar-benar sangat menganggap Xiao Yan tinggi. Jika bukan karena Xiao Yan membawa plakat perak tersebut maka mereka mungkin akan berhasil menemukan Xiao Yan, mereka mungkin akan berhasil mencapai target yang mereka inginkan. Lalu akhirnya Xiao Yao pun menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan pada saat ini tidak boleh keluar dari Xiao Mansion. Tentu saja setelah kekalahan ini mereka mungkin bahkan akan mengirimkan bintang 7 Dodi untuk menghabisi Xiao Yan. Menanggapi hal itu King Haoran pun menganggukkan kepalanya dan ikut berbicara. King Haoran berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini juga harus menyerap inti monster lebih banyak. Setelah Xiao Yan mencapai bintang 7 Dodi maka Xiao Yan akan bebas bergerak keluar dari Xiao Mansion. Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tersenyum dengan penuh syukur karena semua orang memikirkan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Zenny pada saat ini segera mengutarakan apa yang ada di kepalanya. Lalu Zenny berkata bahwa sepertinya langkah selanjutnya dari Pil Palace bukanlah mengirim pembunuh yang lebih kuat. Akan tetapi mereka sepertinya akan buat pemantauan atas keberadaan dari Tuan Muda Xiao Yan. Namun meskipun Pil Palace pada saat ini akan mengirim orang namun mereka telah mendapatkan sebuah harta karun. Karena panen sebenarnya dari perjalanan Tuan Muda ini adalah menaklukkan wanita bernama Huo Li. Dan itu adalah pekerjaan yang bagus dan mulai sekarang Pil Palace tidak akan memiliki banyak rahasia dari Xiao Mansion. Tentu saja hal ini benar-benar sebuah berkah yang sangat menakjubkan. Mendengar perkataan Zenny ini Le Shaolong pun bertepuk tangan dan memuji Xiao Yan. Le Shaolong pun lanjut bertanya kepada Xiao Yan, bagaimana Tuan Muda Xiao Yan bisa begitu tenang dan memikirkan ide ini pada saat itu. Menanggapi hal ini Xiao Yan pun hanya menggaruk kepalanya dengan malu. Akhirnya Xiao Yan mau tidak mau segera berbicara, bukankah mereka semua mengatakan ingin mendirikan badan intelijen? Pada saat itu Xiao Yan hanya berpikir bahwa mereka harus memiliki mata-mata di Pil Palace. Selain itu setelah perjalanan ini Xiao Yan merasakan pentingnya sebuah intelijen. Tentu saja mereka harus mengimplementasikan badan intelijen ini secepat mungkin. Mendengar perkataan Xiao Yan ini King Haoran pun mengangguk setuju. Bersamaan dengan pembahasan mereka ini sebuah suara panggilan mendesak terdengar dari luar aula. Zenny pun memerintahkan penjaga ini masuk dan segera bertanya dengan sedikit cemberut. Zenny bertanya apakah ada sebuah permasalahan. Semua orang menyadari jika bukan masalah yang mendesak anggota tingkat tinggi di Xiao Mansion tidak boleh diganggu ketika mereka berkumpul di aula. Dan hanya pesan pentinglah yang boleh mengganggu mereka semua. Tidak heran suara Zenny pada saat ini sedikit tidak senang dan memerintahkan penjaga untuk berbicara. Si penjaga pun segera menangkupkan tangannya dan menjelaskan bahwa ada seorang pemuda yang meminta untuk menemuinya di luar rumah. Pemuda ini mengatakan bahwa dirinya adalah teman dari Tuan Muda Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut dan Xiao Yan berpikir bahwa dirinya tidak memiliki banyak teman. Xiao Yan mengingat tentang Chaos Immortality, Nulong dan Jin Wuchen, namun Xiao Yan langsung berpikir bahwa sepertinya ini adalah Jin Wuchen. Xiao Yan pun berbinar dan segera bertanya apakah orang ini dipanggil dengan Jin Wuchen. Penjaga itu pun segera menjawab bahwa dirinya menolak untuk memberitahu namanya dan mengatakan bahwa dirinya ingin mengejutkan Tuan Muda Xiao Yan.
Tentu saja Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan penampilan Jin Wuchen. Pada akhirnya dirinya pun segera bertanya, apakah penampilan dari pria ini gembel? Penjaga itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak seperti gembel. Pria ini sangat tampan, menarik dan memiliki temperamen yang luar biasa di dalam gerakannya. Xiao Yan mengerutkan kening sambil melihat penjaga ini. Xiao Yan berpikir bahwa dirinya tidak memiliki teman seperti apa yang dideskripsikan oleh si penjaga. Lalu akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk menemui orang ini bersama dengan yang lain. Setelah sampai di gerbang, Xiao Yan melihat seorang pria berbaju hijau berdiri di bawah pohon di luar gerbang. Mendengar langkah kaki pemuda hijau yang menundukkan kepalanya itu pun segera menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya segera tersenyum tulus karena telah lama tidak bertemu dengan seorang teman lama. Semua orang di Xiao Mansion pada saat ini menatap sosok pemuda tersebut dan kesan pertama dari semua orang adalah pria ini sangat tampan. Sementara itu di sisi pria berbaju hijau ini pun melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak mengenalinya. Lalu dirinya pun bertanya sambil tersenyum, apakah kakak Xiao Yan tidak mengenalinya? Mendengar perkataan yang sangat akrab ini, Xiao Yan tidak bisa menghubungkan pemuda yang bersih dan tampan ini dengan Jin Wuchen. Tentu saja Xiao Yan terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya bertanya, apakah pria ini adalah Jin Wuchen yang sempat menjadi buronan Bapak Yanto karena mencuri ikan di kolamnya? Menanggapi hal itu, Jin Wuchen pun tertawa terbahak-bahak dengan sedikit kepuasan. Dirinya bertanya bagaimana mungkin saudara Xiao Yan bisa melupakan dirinya. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya, benarkah ini adalah Jin Wuchen? Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengenali Jin Wuchen saat dirinya begitu bersih dan rapi? Sementara itu Long Yi pada saat ini juga segera melotot ke arah Jin Wuchen. Long Yi berkata jika Jin Wuchen tidak membuka mulutnya maka mereka tidak akan mengenali bahwa itu adalah Jin Wuchen. Mendengar perkataan mereka berdua, Jin Wuchen pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Akhirnya dirinya segera menjelaskan perjalanannya kepada Xiao Yan. Dirinya bercerita bahwa dirinya menggunakan uang dari cincin penyimpanan yang diberikan oleh Xiao Yan untuk mengembangkan organisasi intelijennya. Semenjak saat itu dirinya sering menerima pertanyaan dari beberapa pasukan dan individu. Sementara itu Jin Wuchen masih tetap dengan tugasnya dan bertanggung jawab untuk berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu bagaimana mungkin Jin Wuchen tidak merubah penampilannya? Mendengar penjelasan Jin Wuchen ini, Xiao Yan hanya bisa mengangguk gembira. Sementara itu di sisi lain Zenny segera bertanya, apakah ini adalah Jin Wuchen yang telah Tuan Muda Xiao Yan sebutkan sebelumnya? Xiao Yan pun mengangguk. Sementara itu Jin Wuchen segera tersadar dan menoleh ke arah semua orang. Jin Wuchen buru-buru memberi hormat dan menaklukkan tangannya kepada Zenny. Dirinya berkata bahwa Jin Wuchen sangat senang bertemu dengan Nona Zenny. Menanggapi hal itu Zenny pun cukup terkejut dan bertanya, apakah Jin Wuchen mengenal Zenny? Jin Wuchen pun dengan sopan berkata bahwa nama dan kecantikan dari Nona Zenny siapakah yang tidak tahu di seluruh benua Dodi. Dengan pujian yang sopan senyum Jin Wuchen pada saat ini menjadi lebih cerah. Setelah itu dirinya berbalik ke arah King Haoran dan menangkupkan tinjunya. Jin Wuchen pun menangkupkan tangannya dan berkata, dirinya sangat tersanjung bisa melihat Kaisar Iblis yang terkenal. King Haoran juga pada saat ini sedikit terkejut dan membalas sapaan itu dengan senyuman. Setelah itu Jin Wuchen memandangi orang-orang yang berada di belakang Xiao Yan. Jin Wuchen pun lanjut berkata jika tebakannya benar orang-orang ini pasti adalah Nona Xiaoqi dan King Mu'er. Ini adalah leluhur Xiao Yao yang merupakan leluhur dari klan Xiao. Ini adalah Le Shaolong yang memiliki posisi sebagai keluarga Xiao dan anggota keluarga saudara Xiao. Dirinya pun segera menoleh ke arah Xiao Zhan, Nan Erming dan yang lainnya dan berkata bahwa ini sepertinya adalah beberapa jenderal yang cakap. Mendengar Jin Wuchen mengatakan nama semua orang satu persatu dengan jabatan mereka, tentu saja semua orang pun terkejut dan menatap ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun hanya mengangkat bahu dan berkata mereka jangan melihat Xiao Yan seperti itu. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memperkenalkan semua orang kepada Jin Wuchen.
Mendengar hal itu Le Shaolong tidak dapat menahan kekagumannya terhadap Jin Wuchen, sehingga dirinya pun segera menaklukkan tangannya ke arah Jin Wuchen dan berkata bahwa kakak Jin Wuchen benar-benar pandai dalam hal kecerdasan. Jin Wuchen pun membalas dengan membungkukkan tubuhnya dan menaklukkan tangannya. Dirinya berkata bahwa ini adalah murni karena kebiasaan profesional, terlebih lagi Xiao Manshen adalah saudara dari Jin Wuchen. Oleh karena itu secara alami Jin Wuchen harus lebih memperhatikannya. Akhirnya setelah saling menyapa, Xiao Yan pun mengajak Jin Wuchen bersama dengan yang lainnya untuk beralih ke aula. Lalu setelah semua orang duduk dan rileks, Xiao Yan akhirnya segera bertanya sambil tersenyum kepada Jin Wuchen. Xiao Yan bertanya apakah Jin Wuchen pada saat ini sudah menerobos ke bintang 5. Menanggapi hal itu Jin Wuchen tersenyum dan berkata bahwa benar saja dirinya tidak bisa menyembunyikan kekuatannya dari Xiao Yan. Setelah itu Jin Wuchen pun mulai menceritakan bahwa Nulong juga telah menembus bintang kelima Dodi. Sementara itu Chaos Immortality bahkan lebih kuat dan sudah berada di tahap menengah bintang kelima Dodi. Jin Wuchen khawatir bahwa dirinya adalah orang yang memiliki level tertinggi di antara mereka berlima. Xiao Yan sangat lega setelah mendengar berita mengenai Nulong dan Chaos Immortality. Sementara untuk penjelasan Jin Wuchen yang berkata bahwa Chaos Immortality sekarang adalah peringkat yang tertinggi di antara mereka berlima. Tentu saja Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini saling melirik dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sementara itu ekspresi wajah semua orang yang hadir juga pada saat ini dipenuhi dengan makna. Melihat reaksi semua orang, bagaimana mungkin Jin Wuchen tidak mengerti arti hal ini, sehingga dirinya pun dengan cepat merasakan fluktuasi Doqi Xiao Yan, tetapi dirinya tidak bisa merasakannya sama sekali, sehingga ekspresi kaget pun tiba-tiba muncul dan Jin Wuchen segera berteriak agar kakak Xiao Yan tidak membuat Jin Wuchen takut. Jadi level berapakah kekuatan dari kakak Xiao Yan pada saat ini? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata untuk apa dirinya menakuti Jin Wuchen. Level Xiao Yan pada saat ini memang sedikit lebih tinggi dari Chaos Immortality. Meskipun Jin Wuchen sudah menebaknya, namun Jin Wuchen masih terkejut mendengar hal itu. Jin Wuchen pun menatap ke arah Xiao Yan dengan cermat dan bertanya, seberapa jauh perbedaannya? Xiao Yan berpikir sejenak dan dengan lucu berkata bahwa Jin Wuchen memaksa Xiao Yan untuk mengatakan hal ini, namun jangan pergi ke Nulong dan Chaos Immortality dan mengatakan bahwa Xiao Yan pamer di depan Jin Wuchen. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, mata Jin Wuchen pun menyusut dan dirinya segera bertanya dengan heran. Jin Wuchen berkata jangan bilang Xiao Yan pada saat ini sedang mencapai puncak bintang kelima. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa kekuatan Xiao Yan pada saat ini berada di tahap awal bintang ke-6. Seketika Jin Wuchen benar-benar terkejut dengan sudut mulutnya yang berkedut, bahkan dirinya pun tanpa sadar berteriak bagaimana mungkin Xiao Yan bisa begitu cepat. Tentu saja Chaos Immortality pasti akan menjadi gila jika dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan telah meningkat dengan sangat pesat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menahan senyumnya. Lalu setelah ragu-ragu sejenak Xiao Yan lanjut berbicara kepada Jin Wuchen. Xiao Yan berkata tetapi dirinya tidak bisa menghitung bahwa Xiao Yan yang tertinggi di antara mereka berlima. Jin Wuchen kembali terkejut dan tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dirinya dengar. Dirinya pun segera bertanya apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera menunjuk ke arah Long Yi dan berkata bahwa Long Yi adalah yang tertinggi. Long Yi pada saat ini berada di tahap menengah bintang ke-6 Dodi. Tentu saja Jin Wuchen kembali terkejut hingga jantungnya benar-benar seperti akan keluar. Jin Wuchen benar-benar frustasi karena dirinya benar-benar berhadapan dengan orang-orang jenius yang tiada taranya. Melihat ekspresi Jin Wuchen yang pada saat ini benar-benar kebingungan dan kehilangan kesadarannya, tentu saja Xiao Yan pun buru-buru menghibur dan berkata, sebenarnya dengan Jin Wuchen bisa menembus bintang kelima dalam waktu 300 tahun itu benar-benar cukup bagus dan cukup membuat kebanyakan orang merasa malu. Hanya saja untuk Xiao Yan dan Long Yi mereka memiliki metode promosi yang agak spesial. Menanggapi hal itu Jin Wuchen yang segera tersadar pun segera berkata agar mereka jangan menghibur Jin Wuchen.
tentu saja Jin Wu Chen tidak akan bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Selain itu Jin Wu Chen juga tahu bahwa mereka berdua memang benar-benar tidak normal. Jin Wu Chen hanya merasa sedikit tersesat untuk sementara waktu, jadi seharusnya Xiao Yan memikirkan cara untuk menghibur Chaos Immortality dan Nulong. Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar kembali menjadi lebih santai. Kemudian Jin Wu Chen pun lanjut menjelaskan karena mereka bersaudara semakin kuat Xiao Yan maka semakin banggalah Jin Wu Chen. Semakin Xiao Yan berada di puncak tentu saja Jin Wu Chen akan menjadi semakin senang. Menurut kecepatan promosi Xiao Yan bintang 8 atau bahkan bintang ke-9 sepertinya sudah dekat. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Xiao Yan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berhenti membicarakan permasalahan ini. Xiao Yan segera mengganti topik pembicaraan dan menatap ke arah Jin Wu Chen dengan agak serius. Xiao Yan berkata jika dilihat dari nada bicara Jin Wu Chen sepertinya dirinya menghadapi momentum klan yang sangat bagus. Sepertinya Jin Wu Chen pada saat ini telah mengalami peningkatan pesat. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa berkat hadiah dari saudara-saudaranya dan dengan dukungan dana yang kuat, maka organisasi intelijen Jin Wu Chen telah berkembang sangat pesat. Sekarang Jin Wu Chen pun telah meletakkan mata-mata di daerah terpencil dan sebagian besar kota. Menanggapi hal itu Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apakah Jin Wu Chen hanya meletakkan mata-mata di daerah terpencil dan kota? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini ekspresi Jin Wu Chen pun tiba-tiba menjadi sedikit lebih gelap. Dirinya pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya juga ingin menaruh mata-mata di kekuatan besar. Namun dana yang dibutuhkan benar-benar di luar jangkauan Jin Wu Chen. Terus terang dana yang telah mereka bagi setelah keluar dari ilusi hampir habis. Tentu saja Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar perkataan dari Jin Wu Chen. Bahkan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka jika mereka ingin menaruh intelijen di luar akan memakan biaya yang cukup besar. Namun terlepas dari itu semua sepertinya yang menghabiskan uang Jin Wu Chen adalah biaya pajak bulanan yang disetorkan ke Bude Yanti.